Pengepungan di suku Yahudi Quraido berlangsung selama 19 hari, maka sebagian ksatria muslim diantaranya Zubair bin Awam yang sepakat untuk menyerang, dan siap mati syahid dengan cara membuka pintu gerbang benteng Yahudi Quraido. Zubair bin Awam kurang lebih membawa 200 pasukan dari para sahabat untuk menyerang benteng Quraido, seraya bertakbir, dan mereka mulai dari melemparkan anak-anak panah, sampai mendobrak pintu gerbang suku Yahudi Quraido dengan pohon besar. Suku Yahudi Quraido mendengar takbir para sahabat, yang membuat suku Yahudi Quraido di dalam benteng ketakutan, sehingga akhirnya mereka mengiklankan dari atas benteng kalau mereka menyerah. Dengan hikmah Allah, dengan cara inilah suku Yahudi Quraido dikalahkan oleh pasukan muslimin. Dan semua orang Yahudi Quraido menyerahkan diri, juga harta mereka jadi rampasan perang muslimin. Dan semua kaum laki-laki mereka yang ahli perang, bukan orang tua dan anak-anak, semuanya ditawan, yang jumlahnya pada saat itu 700 orang. Suku Aus, yang merupakan sekutunya suku Yahudi Quraido, pada saat itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Berbuat baiklah kepada sekutu-sekutu kami ya Rasulullah, sebagaimana dulu engkau izinkan suku Hajraj berbuat baik kepada suku Yahudi Nadir." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Baiklah, siapa di antara kalian yang akan mengambil keputusan? Yang terbaik adalah pimpinan kami, yaitu Sa'ad bin Mu'adz," ucap mereka. Perlu diingat, sebelumnya Sa'ad bin Mu'adz adalah salah satu dari 2 orang yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke suku Yahudi Quraido, untuk memastikan tidak ada pengkhianatan. Dan setibanya di sana mereka lihat ternyata benar, suku Yahudi Quraido berkhianat. Pada saat mendengar berita bahwa keputusan ada di tangan Sa'ad bin Mu'adz, suku Yahudi Quraido berkata, "Kami ridho jika Sa'ad bin Mu'adz yang menentukan keputusan, karena dia adalah sekutu kami." Mereka mengatakan ini, seakan-akan lupa bahwa pengkhianatan mereka tidak diketahui oleh Sa'ad. Maka Rasulullah pun berkata, "Baiklah, panggillah Sa'ad ke hadapanku." Sa'ad bin Mu'adz, yang sebelumnya sakit karena terkena anak panah dan sedang dirawat di Masjid Nabawi, pada saat itu Sa'ad berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan matikan aku, kecuali aku menyaksikan kehancuran suku Yahudi Quraido." Pada saat itu, sakit yang dialaminya semakin parah, sampai Sa'ad tidak bisa berjalan, maka sukunya menaikkannya ke atas kuda dan ditopang oleh mereka sampai tiba di benteng suku Yahudi Quraido. Di perjalanan menuju suku Yahudi Quraido, orang-orang dari suku Aus mengatakan, "Berbuat baiklah kepada sekutu kami wahai Sa'ad." Kemudian Sa'ad berkata, "Sudah saatnya, dengan penuh keimanan dan kemuliaan, Sa'ad yang tidak bertoleransi lagi di jalan Allah." Terus Sa'ad mengatakan itu, sampai tiba di suku Yahudi Quraido. Ketika Sa'ad tiba di benteng suku Yahudi Quraido, dan seluruh laki-laki Yahudi Quraido terbelenggu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Sa'ad, beliau berkata, "Berdirilah untuk pemimpin kalian." Maka mereka pun berdiri. Suku Yahudi Quraido melihat itu terkesima dan penuh kekhawatiran. Jangan sampai Sa'ad memberi keputusan untuk membunuh mereka. Kemudian Rasulullah berkata, "Kami telah menyerahkan hukum suku Quraido kepadamu wahai Sa'ad, maka adililah mereka, terserah kamu." Lalu Sa'ad berkata, "Baiklah ya Rasulullah, apakah sukuku Aus akan menerima keputusanku?" Mereka serentak berkata, "Iya, kami ridho dengan keputusanmu hai Sa'ad." Lalu Sa'ad berbalik ke arah suku Hajraj. "Apakah suku Hajraj setuju dengan keputusanku?" tanya Sa'ad. Mereka serentak berkata, "Iya, kami ridho dengan keputusanmu hai Sa'ad." Kemudian Sa'ad menghadap ke arah umumnya muslimin, seraya berkata, "Wahai muslimin, apakah kalian semua ridho dengan keputusanku?" "Iya, kami ridho dengan keputusanmu hai Sa'ad," ucap mereka. Lalu Sa'ad menghadap ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menundukkan kepalanya, dengan mengatakan, "Apakah yang ada di sini juga ridho dengan keputusanku?" "Iya wahai Sa'ad, aku sudah ridho," ucap Rasulullah. Maka Sa'ad mengangkat kepalanya seraya mengatakan, "Aku putuskan seluruh wanita dan anak-anak suku Yahudi Quraido menjadi harta rampasan perang,
dan semua laki-lakinya dibunuh. Mendengar itu, Rasulullah bertakbir seraya berkata, Allahu Akbar, sungguh hai Sa'ad, engkau telah menentukan keputusan yang telah Allah tentukan dari langit ketujuh. Setelah mendengar keputusan Sa'ad, maka Rasulullah memerintahkan pasukan muslimin untuk membuat galian-galian yang dalam dan besar, lalu dibawa 10 orang laki-laki dari suku Yahudi Quraidah menuju lubang tersebut dan dibunuh. Beberapa orang Yahudi sempat berkata satu sama yang lain, kemana kira-kira mereka dibawa? Kemudian salah satu dari mereka berkata, sungguh bodoh kalian, apakah tidak kalian lihat? Mereka dibawa pergi dan tidak kembali lagi, pastilah mereka dibunuh.